Namaku Sekar Ayu. Usia baru menginjak 15. Tapi hidupku terasa seperti sudah menua sebelum waktunya. Aku tinggal bersama ibuku, Nikarmi, di sebuah rumah reot di pinggir hutan desa Karangsari. Atap rumah kami sebagian besar ditambal karung bekas, dinding dari anyaman bambu yang bolong di sana-sini, dan kalau hujan, kami biasa tidur sambil memegang ember. Hidup kami jauh dari kata layak. Ibu mencari uang dengan menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang kaya desa. Sementara aku membantu menjajakan kue keliling dengan nampan kecil dari bambu. Kami pernah lebih buruk dari ini. Pernah tak makan 2 hari karena tak punya apapun selain air hujan. Tapi di antara segala kekurangan itu, ibu selalu berkata, "Yang penting kita masih bisa sholat. Sekar, rejeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia." Aku percaya itu dulu, namun semuanya mulai berubah sekitar 2 bulan lalu. Ibu jadi sering keluar malam-malam, terutama saat malam Jumat Kliwon. Katanya pergi ke pasar malam, tapi tidak pernah membawa barang apapun pulang. Aku curiga, tapi tak berani bertanya. Kadang aku dengar suara ibu berbisik sendiri di belakang rumah, di dekat pohon randu besar yang dikenal angker oleh warga. Aku pernah mengintip, dan kulihat ibu seperti menaburkan sesuatu ke tanah. Bungkus kain merah dan potongan kepala ayam. Sejak itu, ibu juga mulai lebih sering melamun. Pandangannya kosong. Dan yang paling aneh, beberapa hari setelah ritual diam-diam itu, ibu tiba-tiba punya banyak uang. Rumah kami memang masih reot, tapi tiba-tiba ibu bisa beli motor bekas. Bisa beli beras puluhan kilo. Bahkan bisa kasih tetangga pinjaman. "Dari mana uangnya, Bu?" tanyaku saat itu. "Dari Allah," jawabnya sambil tersenyum hambar. Tapi aku tahu, senyum itu bukan senyum yang jujur. Itu senyum yang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurku, aku melihat sosok hitam tinggi berdiri di kaki tempat tidur. Wajahnya seperti topeng kayu retak, dan matanya menyala merah. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri, menatap. Lalu setiap malam, aku seperti diseret ke tempat gelap penuh sesajen dan darah. Suara-suara orang membaca mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Dan di tengah-tengah mereka, ada ibu, duduk bersimpuh, menangis, lalu berteriak, "Ampuni aku, asal anakku tak mati." Aku selalu terbangun dengan napas terengah. Tubuhku basah oleh keringat, padahal udara malam di desaku dingin. Suatu malam, aku memberanikan diri menggeledah kamar ibu. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan benar saja, di bawah tumpukan kain di lemarinya, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir. Ketika ku buka, aku menjerit tertahan. Di dalamnya ada boneka kecil terbuat dari jerami dan rambut. Di lehernya tergantung seutas benang merah dengan liontin berisi darah kering. Aku yakin, itu darah manusia. Aku tak tahu dari mana keyakinan itu datang. Tapi aku merasa darah itu adalah milikku. Tanganku gemetar. Jantungku berpacu cepat. Saat aku hendak menutup kotak itu, tiba-tiba ibu muncul di belakangku. "Jangan sentuh itu," suaranya keras, penuh kemarahan dan ketakutan. Aku mematung. Ibu merebut kotak itu, lalu menamparku. "Kau belum waktunya tahu," katanya, lalu menangis sejadi-jadinya. Sejak malam itu, aku dikurung di kamar. Pintu dikunci dari luar, dan hanya dibuka saat pagi untuk makan. Setiap malam Jumat Kliwon, aku mendengar suara langkah kaki ibu keluar rumah. Dan malam itu, aku melihatnya dari celah dinding bambu. Ibu membawa sesuatu ke hutan. Sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil. Aku tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Ibuku berubah. Dan sesuatu yang sangat jahat sedang menunggu. Bukan di luar rumah, tapi di dalam tubuh ibu kandungku sendiri. Sejak malam saat aku memergoki ibu menyimpan kotak berisi boneka jerami dan darah, segalanya tak lagi sama. Aku, Sekar Ayu, dikurung di kamar. Tak boleh keluar, tak boleh sekolah, tak boleh bicara dengan siapapun. Jendela kamarku ditutup dengan triplek,
dan hanya satu celah kecil di pintu yang digunakan untuk menyelipkan makanan. Ibu, atau Nikarmi, wanita yang dulu menyayangiku, kini berubah menjadi seseorang yang bahkan tak berani kupanggil ibu. Tatapannya tajam. Bibirnya kaku. Setiap kali melihatku, ia seperti sedang menimbang sesuatu. Seolah aku bukan anaknya, tapi barang dagangan yang sedang dihitung waktunya. Beberapa hari kemudian, malam Jumat Kliwon kembali datang. Seperti sebelumnya, suara langkah kaki ibu terdengar pelan keluar rumah, lalu menghilang ke arah hutan randu alas, tempat orang-orang kampung tak berani mendekat. Tapi malam itu, aku nekat. Aku congkel jendela dengan garpu makan yang kusembunyikan di bawah kasur. Bambu tua itu rapuh. Akhirnya lepas. Dengan tubuh lemas dan napas terburu, aku keluar. Kaki telanjangku menjejak tanah basah dan dingin, tapi tekadku membara. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Aku mengikuti jejak ibu, melintasi semak dan akar pohon yang menjulur seperti tangan gaib. Suara jangkrik dan burung hantu bersahut-sahutan, tapi aku tetap berjalan. Sampai akhirnya, aku melihatnya. Di tengah hutan, di sebuah altar batu tua penuh lumut, ibu sedang bersimpuh. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berwarna gelap, tak memiliki wajah. Tubuhnya dililit kain lusuh berwarna perak keabu-abuan. Kepalanya botak, tapi di tempat wajahnya hanya ada rongga hitam yang menghisap cahaya. Sosok itu menatap lurus ke arah ibu, lalu berbicara tanpa suara. Kata-katanya langsung menancap di kepala seperti bisikan ribuan nyamuk. Waktumu hampir habis. Karmi, kau telah menerima emas dan kekayaan. Maka, kau wajib memberikan tumbal darahmu sebelum purnama penuh ke-7. Ibu menggigil. Suaranya parau, penuh takut. Jangan anakku. Allah, aku tak sanggup. Nama Allah tak berlaku di tempat ini. Sosok itu meraung, dan seketika tubuh ibu terlempar mundur. Aku menjerit pelan. Tubuhku bersembunyi di balik pohon, tapi ranting yang kupijak patah. Krek! Sosok itu mendongak. Walau tak punya mata, aku tahu dia melihatku. Tiba-tiba, tubuhku kaku, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Aku terlempar ke tanah, tak bisa bergerak. Nafasku sesak, udara seakan membeku. Ah, ini dia tumbal yang dinantikan. Sekar Ayu. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Mata ibu menatapku. Dia ingin menolong. Aku yakin itu. Tapi sosok tanpa wajah itu justru menekannya lebih dalam ke tanah. Seakan memaksa dia melihat sendiri anaknya dijadikan korban. Beberapa saat kemudian, aku tak ingat apa-apa. Aku terbangun di kasur. Di kamar yang sama. Tapi tubuhku terasa berat. Seperti ada yang mengikat dari dalam. Tanganku ada bekas merah seperti lilitan tali kasar. Dan leherku terasa hangat. Ketika bercermin, aku melihat bekas luka melingkar samar, seperti pernah terikat sesuatu. Dan yang lebih mengerikan, di bagian dada kiriku muncul lambang aneh seperti terbakar dari dalam kulit. Ibu masuk. Wajahnya basah oleh air mata. Maafkan ibu. Sekar. Maafkan. Ini semua demi kau juga. Kau akan hidup makmur, jadi orang besar, sekolah tinggi. Ibu hanya menuruti titah sang petak alas. Aku hanya bisa memandangnya dengan mata penuh luka. Bagiku, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh ibu kandung sendiri. Malam itu, dalam tangis dan tubuh menggigil, aku tahu satu hal. Aku sudah dijual, tumbal sudah diserahkan, dan aku sedang dihitung mundur menuju hari kematianku. Sejak malam itu, aku merasa seperti bukan diriku sendiri lagi. Ada suara-suara yang berbisik di telinga saat malam tiba. Suara-suara itu memanggil namaku, memintaku untuk datang ke tempat yang sama, altar batu di hutan randu alas. Tubuhku juga mulai menunjukkan perubahan. Suhu badanku sering tiba-tiba turun drastis. Kulitku pucat seperti mayat. Dan luka di dadaku, lambang misterius itu, semakin jelas, berwarna merah menyala seperti bara. Ibu mulai menjauhiku. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menangis dan bergumam sendiri.
Kadang terdengar ia membaca sesuatu yang seperti mantra. Kadang ia bicara seakan aku sudah mati. Aku makin yakin, waktuku tinggal sedikit. Di tengah rasa putus asa, aku mencoba keluar rumah untuk mencari pertolongan. Aku pergi ke rumah tua yang katanya dihuni oleh seorang tetua sakti desa ini, Ki Tanuwijaya. Lelaki tua berambut putih dan mata tajam yang tinggal di dekat kaki bukit. Saat aku datang, Ki Tanuwijaya langsung memandangku dalam-dalam dan berkata, "Kau sudah ditandai sang petak alas." Jantungku berdegup kencang. Jiwamu separuh sudah di dunia mereka. Jika tak segera diputus, tubuhmu akan menjadi wadah untuk roh iblis, dan kau akan mati saat purnama ketujuh muncul. Aku terisak, "Tolong aku, Ki." Ki Tanuwijaya memejamkan mata, lalu mengambil seikat daun kelor, air dari kendi tanah, dan kain putih. "Masih ada waktu, tapi kau harus bersedia kembali ke altar itu, melawan kutukanmu sendiri." Malam itu, ditemani Ki Tanuwijaya, aku kembali ke hutan. Tanganku gemetar, tapi tekadku bulat. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup. Saat kami sampai di altar, kabut tebal menyelimuti tempat itu. Bau amis darah tercium kuat. Sosok sang petak alas muncul dari balik kabut. Tingginya hampir menyentuh pucuk pohon. Ia berdiri tanpa wajah, dan suaranya menggema dari segala arah. "Kau kembali untuk menyerahkan dirimu. Sekar ayo." Tapi Ki Tanuwijaya berdiri di depan, mengangkat tongkat kayunya dan membacakan doa-doa. Ia menyiram tanah dengan air kendi dan membakar daun kelor. Asapnya mengepul ke langit. Tiba-tiba suara jeritan menggema di seluruh hutan. Ibu datang. Dengan mata bengkak, ia berlari ke altar, berlutut dan menangis. "Ambil aku saja. Jangan anakku. Sekar tak bersalah." Tapi sang petak alas tertawa keras. "Kau sudah melewati batas waktu. Karmi, tumbal telah dipilih. Hanya darahnya yang bisa memuaskan." Ki Tanuwijaya lalu melempar kain putih ke arah tubuhku. Seketika panas menyengat menghantam tubuhku, seakan api membakar dari dalam. Tapi aku tahan. Aku menjerit, namun terus berdiri. Lambang merah di dadaku mulai bersinar. Tubuhku bergetar. Dalam sekejap, kabut menghitam dan sang petak alas berteriak marah. "Kau berani melawan takdir, manusia hina." Ki Tanuwijaya mengangkat tongkat dan menghentakkan ke tanah. "Atas nama Allah yang Maha Kuasa, ku tebas perjanjian neraka ini." Petir menyambar altar. Tubuh sang petak alas terbakar dan meledak dalam kepulan asap hitam. Jeritan menggema sampai ke langit. Aku terbangun di pelukan ibu. Tubuhku penuh luka, tapi napasku kembali normal. Lambang merah di dadaku hilang. Suara-suara gaib itu tak terdengar lagi. Ibu menangis sejadi-jadinya. "Maafkan ibu, Sekar, maafkan ibu yang tamak, yang buta karena dunia." Aku memeluknya. Meski sulit, aku mencoba memaafkannya. Tapi tak semua luka bisa hilang seketika. Beberapa luka tinggal untuk dikenang. Beberapa minggu kemudian, kami pindah ke desa lain. Ki Tanuwijaya memberiku kalung dari akar pohon randu untuk perlindungan. Ia berkata, "Pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi yang ditukar bukan cuma nyawa, melainkan kemanusiaan." Ibu kini rajin ke musola kecil di desa. Kami hidup sederhana, tapi hati kami lebih tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh. Tak ada lagi bayang-bayang di malam hari. Namun sampai hari ini, bekas luka itu masih ada. Samar, tapi nyata. Sebagai pengingat bahwa aku pernah hampir menjadi tumbal untuk iblis yang disembah manusia demi harta. Dan lebih dari itu, aku pernah dikhianati oleh ibuku sendiri.